Jelas setiap hari mas, kalau di tempat saya itu setiap hari saya gunakan dan tidak ada efek sampingnya bos. Nggak ada bos, kecuali berasnya itu kita kasih racun bos. Goblok, kebangetan amat sih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak semuanya, bagaimana keadaan kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Amin. Di kesempatan kali ini kita sedikit berbagi lagi ya bos. Ini soal bagaimana cara menggemukkan untuk indukan unggas ataupun untuk anakan unggas. Pokoknya ini untuk segala jenis usia unggas bosku ya, untuk entok ataupun untuk ayam. Tentunya dengan bahan yang sederhana dan mudah didapat bosku. Bahkan setiap pagi atau setiap hari kita itu selalu menghasilkan bahan tersebut, namun kita buang karena kita tidak tahu manfaat dan kegunaannya untuk hewan ternak kita gitu bosku. Cara ini sebenarnya adalah cara ortodok bos, atau cara jadul yang diwariskan oleh kakek saya kepada saya gitu bos ya, untuk mempercepat penggemukan untuk anakan unggas ataupun untuk indukan unggas gitu bos, dengan bahan yang sederhana tanpa kita harus membuat. Wih, cakep sekali nggak bos? Cakep. Tanpa kita harus membuat, tanpa kita harus membeli, bahan itu sudah kita produksi setiap hari bos. Dan alhamdulillah di kandang ternak saya ya, selama 2 tahun ini saya menggunakan bahan tersebut itu untuk penggemukan unggas ya, untuk indukan khususnya itu sangat-sangat terasa bos ya. Nah jadinya untuk indukan itu dalam produktivitas telur itu lancar bos. Nah untuk bahannya seperti ini bos, nih bahannya sangat sederhana sekali bos ya. Mungkin kalian bertanya, lah itu air apa mas? Ya enggak tahu. Ini itu adalah air leri atau air cucian beras bos. Nah air cucian beras itu tentu saja kita produksi setiap hari toh bos. Nah, karena setiap pagi kita selalu memasak nasi gitu bos. Nah sebelum nasi dimasak, berasnya itu kita cuci dulu. Nah jadi kita manfaatkan air cucian berasnya bos, tapi cucian yang pertama ya, jangan yang kedua, karena untuk sari-sari dari apa ya istilahnya itu depan gitu loh bos ya, depan dari berasnya itu ada atau banyak ketika kita mencuci beras di awal bos ya. Dihakimi maling-maling besar dilindungi, maling-maling kecil dihakimi maling-maling besar. Nah dengan bahan ini kita tidak usah membuat, kita tidak usah membeli bos, karena setiap hari kita pasti memproduksi air cucian beras seperti ini ya bos. Nah mungkin kalian bertanya, mas untuk air cucian berasnya itu kuat berapa hari? Maksudnya kepiye mas ini? Nggak tahu. Meh disimpan mau kepiye itu air cucian berasnya? Ya nggak usah disimpan mas, pelitnya rasa kebangetan lah, karena setiap hari kita pasti memproduksi air cucian beras. Jadi ngopo meh disimpan barang mas ya. Goblok, kebangetan amat sih. Jadi untuk aplikasi itu kalau di kandang saya gini mas ya, misal pagi ini saya mencuci beras atau memasak beras, itu airnya langsung saya kasih gitu bos ya, diaplikasikan di air minum dan di pakan. Kalau saya menggunakan dua cara itu bos ya, saya aplikasikan di air minum dan saya aplikasikan juga di pakannya gitu bos ya, biar biar benar-benar kemakan ngono lah bosku. Cakep. Sedangkan untuk manfaat lain dari air cucian beras atau yang biasa disebut dengan air leri itu tidak hanya berguna untuk hewan ternak saja bos, khususnya untuk unggas, tapi untuk penyiraman tanaman itu juga sangat bagus bos. Monggo jika tidak percaya jenengan bisa tanya atau takon-takon dengan para pecinta tanaman gitu bos. Nah pasti ada kalanya untuk tanamannya itu disirami dengan air cucian beras gitu bosku. Apakah penggunaan air cucian beras itu diberikan setiap hari? Jelas setiap hari mas, kalau di tempat saya itu setiap hari saya gunakan dan tidak ada efek sampingnya bos. Nggak ada bos, kecuali berasnya itu kita kasih racun bos. Goblok, kebangetan amat sih. Nah itu efek sampingnya pasti modar gitu ya. Nah terus untuk percampuran dari air cucian beras, kalau di tempat saya menggunakan molase bos alias tetes tebu. Bisa juga diganti dengan larutan air gula, itu juga bisa bos ya. Nih cuma dua bahan ini saja bos. Misalkan tidak kalian campurkan dengan molase ataupun tetes tebu ataupun air gula, itu juga nggak masalah. Cukup kita menggunakan air leri atau air cucian beras saja bos. Nah caranya kalau diaplikasikan di pakan itu seperti ini ya bos.
tinggal kita campurkan dedak, bekatul ataupun bahan-bahan lainnya yang biasa kalian gunakan. Itu kita campurkan dengan air leri bos, jangan kita aduk dengan air biasa gitu ya bos. Nah, kalau di tempat saya untuk penggunaan molase hanya 1 tutup botol saja bos ya, 1 tutup botol seperti ini. Ini untuk sekali makan bosku nih. Ini nanti kita campur dengan air leri dan kita aduk-aduk sampai merata bos ya. Ini airnya jadi coklat-coklat seperti ini bos, kayak air kopi ya bos. Waduh, ini banyunya kurang jebul bos, kita tambahi dulu ya. Nah, setelah molase dan air cucian beras itu merata, selanjutnya kita masukkan bahan utamanya yaitu bekatul bos ya, bekatul. Nah, terus bisa kalian tambahkan dengan bahan-bahan lainnya seperti hijauan ataupun yang biasa kalian gunakan gitu bosku ya. Tapi kalau di tempat saya ini untuk hari ini malah entek kabeh nih bos, dari lombong habis, dari pepaya habis, dari beras reject itu habis bos. Jadi saya hanya menggunakan bekatul saja gitu ya bos. Nah, jika kalian mau mengirimi bahan pokok di tempat saya juga saya tidak nolak bos, modus, malah alhamdulillah sekali ya. Nah, sedangkan untuk penggunaan bekatul ini saya menggunakan bekatul yang kasar bosku ya. Kalau yang di bagor yang sana, yang di karung yang di sebelah sana itu adalah yang belum saya olah gitu bos ya. Karena di sini saya itu apa ya istilahnya, mengolah bekatul kasar itu menjadi 2 bahan pakan bos ya. Yang pertama ini seperti ini kasar buat indukan, terus yang sudah saya olah itu halus lembut seperti ini buat anakan bos ya, buat anakan unggas yang masih kecil-kecil bos, di bawah usia 3 bulan. Nah, ini jadi kita di sini mendapatkan 2 bahan dalam 1 kali pembelian bahan-bahan bekatul maksudnya bos. Widih, cakep nggak bos? Cakep. Itu menggunakan bekatul ataupun dedak saja, apakah untuk unggasnya itu masih mau makan? Nggak tahu lah. Kalau di tempat saya masih mau makan mas ya, karena prinsip saya jika ada ternak yang manja di tempat saya langsung saya coret dari kakak perkandangan gitu bos ya. Saya buang gitulah. Wes males meh ngopeni ternak sing manja-manjaan bos ya. Jadi di tempat saya itu dilarang manja. Wis gelem prihatin mangan ngene ra gelem ya wis minggat to no bos. Tapi biasanya saya mencampur bekatul dan bahan molase dan air leri seperti ini itu biasanya saya tambahkan dengan bahan hijauan bosku, yaitu kalau tidak menggunakan lombong yang sudah saya masak itu biasanya saya menggunakan pepaya muda yang saya parut alias saya kokrok gitu lah bos ya. Nah, itu biasanya saya campurkan dengan itu ataupun dengan keong sawah. Nah, ini karena lagi males meh golek ya, males mau mencari, jadi kita pakai bekatul saja wis, bekatul tok ini bos ya, mentahan saja wis, nggak popo inilah. Pokoknya tetap gelemangan gitu bosku ya. Apakah memang benar untuk penggunaan air leri atau air cucian beras itu dapat mempercepat atau membantu unggas kita ya untuk indukan sampai anakan itu cepat gemuk? Nggak tahu lah ya. Ini saran dari orang tua seperti ini mas ya, karena orang tua atau mbah-mbah kita, leluhur kita itu sudah mempraktekkan cara seperti ini itu jauh sebelum kita apa ya, sebelum kita sing-sing mas ya. Maksudnya sebelum kita berinovasi membuat seperti probiotik, E4, enzim dan lain sebagainya. Nah, ini nenek moyang kita sudah menemukan bahan alami yang kita produksi setiap hari bos untuk membantu mempercepat proses penggemukan untuk anak unggas ataupun untuk indukan unggas gitu bos. Jika kalian mau protes ya monggo protes sama orang tua bos ya, jangan kepada saya, karena di sini ilmunya saya dapat dari orang tua atau mbah saya gitu bosku. Nih bos ya, kita kasih makan bos. Nih burung juga mau makan katul pokoknya ini ya, murai Jawa ya malah petakilan ini bos. Nih bos, kita kasih lihat biar kalian percaya ini bekatul tok entok saya ya, di kandang saya maksudnya itu tetap masih mau makan bos. Widih, cakep nggak bos? Cakep. Bos tuh indukan anakan, padahal anakan tadi sudah saya kasih makan tetap mencerobot di jatah indukannya bos. Wes rakus ya, jangan ditiru nih bos. Nih ya, cakep nggak bos? Cakep. Tuh tetap serotop bosku, karena di kandang saya itu untuk semua jenis unggas dilarang manja. Jika manja tak pecat dari kakak perkandangan gitu bosku. Yes, kejem-kejeman gitu ya. Ini burungnya nopo tuh ini petakilan ronar ini ya. Nih bos, nggak ada campurannya sama sekali bosku ya. Bisa kalian lihat ini rasanya tetap legi, tetap manis bos ya, karena kita aplikasikan dengan air air dari molase atau tetes tebu bos. Nih tuh, yo makan bos, makan pagi sarapan
kapan ini entoknya tidak puasa ya bos, jadi mohon maaf bos. Jadi kalian jangan kepengen gitu bosku ya. Kalian yang muslim ya harus poso no bos ya. Kalau entoknya saya ini embuh ya, saya entok opo ora ngerti bos, entok kafir kok ya. Nah oke bosku, mungkin jika kalian masih percaya bisa kalian praktekkan di kandang ternak kalian ya bos ya. Tapi jangan langsung kalian berpendapat bahwa ketika saya menggunakan air leri itu untuk indukan ataupun untuk anakan itu langsung gemuk bos ya. Raono sing instan bos, semua butuh proses gitu ya. Ini semuanya saya berikan air leri itu dari kecil-kecil bos ya sampai gede itu tetap saya gunakan air leri. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.